saat Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj. Saat Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu sama Allah. Yang pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat melangkahkan kakinya lalu membaca at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Tatkala membaca hal tersebut, Nabi sujud kepada Allah saat di hadapannya. Kenapa Allah ciptakan Rajab, Sya'ban, Ramadan? Karena di bulan Rajab ini Allah akan ampuni umat Nabi Muhammad SAW, berkah daripada doa Rasulullah SAW. Saat itu datang bulan Sya'ban, saat itu bulan Sya'ban datang, kita akan berjumpa dengan bulannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa di bulan Rajab ini kita diampuni? Karena Allah tidak ridha melihat umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam bulan kekasihnya dalam keadaan penuh dalam dosa. Hadirat rahimakumullah, dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu tidak lepas daripada apa yang dikatakan oleh Allah di dalam bulan ini adalah sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tetamu yang paling istimewa di hadapan Allah. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, oleh-oleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dikatakan adalah salat. Saya mau tanya dulu nih, udah salat Isya apa belum? Kapan? Yang jawab mak-mak doang. Pak, salat Isyanya udah belum? Ada yang jawab udah, ada yang jawab belum. Salat wajib enggak? Salat wajib enggak? Udah tau wajib lu belum? Salat ya, salat ya. Orang yang meninggalkan salat wajib dengan keadaan sengaja, mau tahu dosanya mau? Udah tahu belum dosanya? Makanya berani ninggalin salat kan? Tapi bukan orang Mekarsari, bukan. Yang hobinya ninggalin salat mah orang Jakarta. Saya tanya, Bapak Ibu aslinya mana? Mekarsari. Hukuman orang yang meninggalkan salat wajib dengan keadaan sengaja sama seperti dia berzina. Setelah dia berzina, istrinya dalam keadaan hamil dan teraniaya, lalu keluar anaknya. Setelah dikeluarkan anaknya lalu dibunuh. Dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang meninggalkan salat tanpa uzur dengan sengaja, maka siksaannya tidak akan pernah berhenti sampai yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min. Bib, apa bib hukumannya orang yang meninggalkan salat? Di alam kubur apa yang ia dapatkan? Di alam kubur ada namanya ular yang disebut Sujaul Aqra. Kenal Sujaul Aqra? Udah kenal belum? Ya udah tinggalin salat ntar kenalan. Namanya Sujaul Aqra. Mukanya sama hampir persis dengan iblis. Gigi bawahnya sampai kepada hidung panjangnya. Gigi bawah, gigi atasnya terus sampai kepada dagunya. Kupingnya dalam keadaan yang sangat amat tinggi dan tajam. Buntut daripada ular tersebut seperti mata bor. Ujung daripada mata bor dengan begitu tajamnya. Ular ini akan mendatangi orang yang tidak salat, yang meninggalkan salat satu kali dalam keadaan sengaja dia pernah meninggalkan salat, maka ular tersebut akan mendatanginya dan mengatakan, assalamu alayka ya ahlan nar. Salam kepadamu wahai penghuni neraka. Lalu tidak banyak bicara, ular tersebut Sujaul Aqra menembuskan daripada buntutnya dan masuk sampai daripada duburnya, keluar sampai ke dalam mulutnya. Setelah itu dililit daripada Sujaul Aqra lalu dihempaskan ke bumi. Hancur berkeping-keping jasad kita dengan kedalaman hempasan 7 km. Hancur jasad kita, hancur sangat luar biasa. Lalu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat utuh lagi daripada jasad kita. Lalu Sujaul Aqra
terus akan mentimpa kita dan membanting kita di bawah tanah tersebut selama datangnya yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min. Makanya jangan main-main sama salat. Kalau dulu Nabi SAW, saya mau tanya di sini, kalau mau salat pernah nggak diludahin? Pernah? Orang mau jalan ke masjid diludahin pernah? Nabi Muhammad SAW sudah melaksanakannya dan sudah merasakannya. Kita saat lagi sujud nggak pernah lagi namanya kotoran menimpa kepala kita. Nabi SAW sudah menerimanya. Nabi SAW setelah daripada acara majlis ta'lim, keluar dari tempat majlisnya dilempari kotoran, dilempari batu sampai gigi rahangnya belakang pecah. Nabi SAW telah merasakannya. Di dalam satu riwayat, tatkala Nabi SAW dalam keadaan saat menjadi imam, Sayyidina Umar bin Khattab persis ada di belakang Rasulullah SAW. Tatkala dalam keadaan rukuknya, di dalam rukuk terdengar daripada suara gemertak. Daripada i'tidalnya mendengar lagi suara seperti gemertak sampai ke sujud, sampai selesai. Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa radahu. Tatkala ditanyakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau dalam keadaan sakit? Aku mendengar ada suatu bunyi daripada jasadmu seperti tulang yang beradu dengan tulang, ya Rasulullah." "Oh iya wahai Umar, apakah engkau mendengarnya?" "Ya, ini yang membuatku ada suara daripada tubuhku." Begitu diangkat daripada kainnya Nabi SAW, dibuka daripada ganjalan perutnya, satu batu yang keluar daripada kain Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Umar menangis karena tahu di zaman saat itu ahli Arab tatkala dia tidak makan satu hari, satu batu yang mengganjal daripada perutnya. Satu batu keluar daripada kain Nabi, dua batu keluar, tiga batu, sampai pada 7 batu. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, sudah 7 hari engkau tidak makan, sudah 7 hari engkau tidak melakukan ma'asupan untuk jasmanimu. Mengapa engkau tidak meminta kepada kami? Kenapa engkau tidak minta mengirimkan makanan kepadamu?" Apa jawaban Rasulullah SAW? "Biarkan wahai Umar, aku ingin merasakan bagaimana laparnya tatkala 7 hari aku tidak makan. Aku ingin merasakan kelaparan umatku di akhir zaman kelak." Nabi Muhammad SAW, kita sampai detik ini 7 hari 7 malam gak pernah kita gak makan. Sehari minimal 3 kali pasti kita makan. Kenapa kita tidak pernah berpuasa selama 7 hari 7 malam? Karena Nabi SAW telah menalangi daripada apa yang telah akan disiksa kepada kita. Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan dari ujung rambut sampai ujung kaki diserahkan kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Di bulan Rajab yang kita kenal adalah bulannya Allah. Nabi SAW di dalam hadisnya, "Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati." Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala setiap hamba yang berdoa, beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah, maka taubatnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang di bulan Rajab ini berbuat dosa, maka 10 kali lipat akan Allah berikan azab tersebut, 10 kali lipat dosa yang akan ditempelkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi min. Kenapa di bulan Rajab ini tidak ada dibolehkan di dalam peperangan? Gak boleh ada peperangan di bulan Rajab. Gak boleh saling bunuh di bulan Rajab. Gak boleh namanya menyakiti hati orang di bulan Rajab. Karena penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik bulan yang penuh rahmah dan maghfirah. Bulan yang penuh dengan kasih sayangnya Allah. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menebarkan daripada ampunannya khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, tapi tolong angkat tangan. Yang jawab, saya kasih duit 1 juta. Mau enggak? Mau? Mau duit? Mata duitan loh. Mau duit mau? Tunjuk tangan yang hari ini enggak bikin dosa. Tunjuk tangannya.
Habib, hari ini saya nggak bikin dosa sama sekali, Bib. Ada? Tambahin dia 5 juta. Ada? Nih kayaknya udah makin tinggi, udah mulai ada yang pede nih. Gak akan pernah ada orang yang mengaku, Bib, saya hari ini bikin dosa. Gak ada yang ngaku. Baik, hari ini saya di kamar, saya gak keluar sampai tengah malam. Gak akan keluar. Tapi pikirannya berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya berbuat dosa kepada Allah. Manusia yang sering gibah laki-laki apa perempuan? Bener, Bu. Yang sering gibah, tahu gibah? Kalau beras habis diarak, beras habis diayak, apa namanya tuh? Oh, itu gabah. Bukan gibah, bukan. Udah diganti, udah ya. Gibah itu membicarakan kejelekan orang, betul? Betul? Lagi orang mah nggak usah dijelekin, udah jelek. Betul nggak? Sifatnya jelek. Kalau mukanya jelek sih ya bonus dari Allah. Coba lihat perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Saya ingin menyatakan kenapa sih kita harus cinta sama Nabi. Pernah kan dengar ya ayat yang dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Tahu kan ayatnya, tahu? Said Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ini firman ditujukan untuk hamba Allah yang sebagaimana mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur untuk apa? Bersyukur kepada Allah karena dititipkan Nabi Muhammad untuk menjadi nabi akhir dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak Bu, Pak, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, saat Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu sama Allah. Yang pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat melangkahkan kakinya lalu membaca at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Tatkala membaca hal tersebut Nabi sujud kepada Allah saat di hadapannya. Lalu diangkat oleh Allah. Apa jawaban daripada Allah? Wahai kekasihku, angkat kepalamu, bangun dari sujudmu. Dibangun oleh Nabi. Lalu sujud lagi Nabi Muhammad. Setelah sujud lagi disuruh angkat lagi oleh Allah. Ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku. Sampai ketiga kali Nabi SAW sujud kepada Allah. Lalu apa yang dikatakan oleh Allah? Ya Muhammad, apa yang engkau inginkan wahai kekasihku? Ya Allah, jadikanlah umatku seluruhnya sebagaimana penghuni syurgamu. Ini doanya Nabi di hadapan Allah. Apa jawaban Allah? Mereka akan aku masukkan ke dalam syurga apabila mereka mencintaimu, menyayangimu, ada dirimu di dalam hati mereka, maka engkau dan umatmu akan aku kumpulkan di dalam syurganya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir saya ingin menyampaikan, kembalilah kepada Allah, kembali kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, maka mohonlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, menjadilah hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bersyukurlah kita kepada Allah karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rasa syukur, bersyukurlah kepada Allah, jazaallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Terima kasih wahai Allah karena engkau telah menciptakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah ciptakan Rajab, Sya'ban, Ramadan? Karena di bulan Rajab ini Allah akan ampuni umat Nabi Muhammad SAW. Berkah daripada doa Rasulullah SAW. Saat itu datang bulan Sya'ban. Saat itu bulan Sya'ban datang, kita akan berjumpa dengan bulannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa di bulan Rajab ini kita diampuni? Karena Allah tidak ridha melihat umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam bulan kekasihnya dalam keadaan penuh dalam dosa. Tidak cukup sampai di sana, datang lagi Ramadan. Tatkala fase pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah rahmah, adalah fase rahmahnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah. Dan yang kedua, fase kedua dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan akan mendapatkan suatu maghfirah,
ini adalah ketaatan Allah, dengan kebaikan Allah, dengan kemurahan Allah memberikan kita ampunan kembali di bulan Ramadan. Tahu umat Nabi Muhammad yang kemarin telah bertobat, hari ini telah berbuat kemaksiatan lagi, masih dibukakan pintu ampunan oleh Allah. Dan di fase ketiga dari tanggal 21 sampai 30 Ramadan, Allah membukakan yang disebut namanya Idqan minan nar, dijauhkan kita daripada api neraka sesuai dengan doa Nabi Muhammad SAW, karena Allah ingin mengumpulkan umat Nabi Muhammad masuk seluruhnya ke dalam syurganya Allah. Amin.